Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daya dukung dan penurunan elastik pondasi tiang bor atau bor pile dengan menggunakan metode analisis dan software Plaxis versi 8.6. Studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Kalipan kilometer 0 sampai 600. Pendahuluan. Pondasi bor pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya, baru kemudian diisi dengan tulangan dan dicor dengan beton. Apabila kekuatan tanah tidak mampu memikul beban pondasi, maka penurunan yang berlebihan atau keruntuhan dari tanah akan terjadi. Kedua hal tersebut menyebabkan kerusakan konstruksi yang berada di atas pondasi tadi. Dalam perencanaannya, sangatlah penting dilakukan analisis mengetahui daya dukung pondasi. Tujuan dari tugas akhir ini untuk menghitung daya dukung tiang dari hasil standar penetrasi tes, dari data PDA tes, serta mempertimbangkan hasil daya dukung tiang dari beberapa penyelidikan yang dilakukan pada tiang kelompok berdasarkan nilai efisiensi. Metode pengumpulan data. 1. Studi literatur. Bersumber dari buku serta referensi jurnal sebagai pendekatan teori maupun sebagai perbandingan untuk mengkaji penelitian ini. 2. Data primer. Data hasil uji lapangan yang dilakukan oleh PT Dian Previta yang berupa data standar penetrasi tes atau SPT, Pile Driving Analysis Test, gambar detail pondasi dan struktur proyek. Yang ketiga, data sekunder yang terdiri dari foto-foto yang berhubungan dalam tugas akhir ini. Yang keempat, studi bimbingan, melakukan bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing yang turut berperan penting dalam penyelesaian tugas akhir ini. Tinjauan pustaka. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan bantuan yang terletak di bawah. Menurut Paulus 1997, suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Menurut Das 1995. Kemudian tanah adalah materi utama untuk yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah yang ada di permukaan bumi mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan bagi perekayasa konstruksi untuk memahami perilaku tanah yang dihadapi dalam perencanaan konstruksi. Penyelidikan tanah, soil investigation. Penyelidikan tanah adalah proses pengambilan contoh atau sampel tanah yang bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Penyelidikan tanah ada dua jenis, yaitu pertama, penyelidikan di lapangan. Jenis penyelidikan tanah seperti pengeboran, Cone penetration test, standar penetration test, sand cone test, dan dynamic cone penetration. Yang kedua, penyelidikan di laboratorium atau laboratory test. Jenis penyelidikan di laboratorium terdiri dari uji indeks properties tanah dan
Engine Properties tanah. Standar Penetration Test atau SPT. SPT sering digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. Pengujian langsung di lapangan dengan metode SPT dilakukan dalam satu lubang bor dengan memasukkan tabung sampel yang berdiameter 35 mm sedalam 305 mm ke dalam tanah pada dasar lubang bor dengan memakai suatu beban penumbuk dengan berat 63 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 in atau 75 cm. Setelah memasukkan ke dalam tanah 15 cm, jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya ke dalam sedalam 30 cm berikutnya. Jumlah pukulan ini disebut dengan nilai N atau N fuel atau number of blow. Pondasi dalam atau dead foundation merupakan pondasi yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. Pondasi dalam juga disebut dengan pondasi tiang. Dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pondasi tiang pancang beton bertulang pracetak atau precast reinforced concrete pile. Yang kedua pondasi tiang cor di tempat atau cast in place, sering disebut juga dengan tiang board pile. Penggunaan pondasi board pile. Penggunaan pondasi board pile adalah merupakan alternatif lain bila mana dalam pelaksanaan pembangunan berada pada suatu lokasi yang sangat sulit atau berisiko tinggi apabila menggunakan pondasi tiang pancang. Dari sisi teknologi, pemakaian pondasi board pile ini memang memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena pondasi dicetak di tempat dengan hanya membutuhkan alat boring serta perakitan tulangan, tidak mengganggu lingkungan atau bangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan lain di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan penggunaan pondasi board pile pada proyek jalan layang kereta api yang dibangun di pinggir jalan dan di sekitar proyek terdapat bangunan-bangunan pertokoan maupun perumahan masyarakat. Metode penelitian. Data umum dari proyek pembangunan jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, 6 proyek pembangunan jalan layang kereta api antar Medan Bandar Khalifah lintas Medan, Araskabu, Kuala Namu. Yang kedua, lokasi proyek sama dengan Medan Bandar Khalifah. Yang ketiga, pemilik proyek yaitu Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara. Yang keempat, kontraktor utama yaitu PT Dian Previta. Metode penelitian. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan pada proyek pembangunan jalan layang kereta api Bandar Khalifah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil perhitungan daya dukung ultimate untuk diameter 1,20 meter dan panjang tiang 33 meter pada borehole 20 dari data SPT didapat QU sama dengan 1466,05 ton dengan perbandingan sebesar 178,16% terhadap data PDA dari program Flagship
Setelah konsolidasi didapat QU sama dengan 851,16 ton dengan perbandingan sebesar 103,43% terhadap data PDA, di mana QU hasil pengujian PDA sama dengan 822,90 ton. Hasil perhitungan kapasitas daya dukung ultimate literal berat pil dengan metode bronze pada diameter 1,20. Secara analisis didapat QU 157,50 ton dan secara grafis didapat QU sama dengan 128,53 ton. Sedangkan Praxis didapat QU sama dengan 771,52 ton. Hasil pengujian dan Praxis cukup signifikan dikarenakan Praxis tidak dapat menentukan apakah tiang termasuk tiang panjang atau tiang pendek sehingga keakuratannya rendah. Yang ketiga, hasil penurunan board pile yang diperoleh dengan metode penurunan elastis sama dengan 20,38 mm dengan program Praxis sama dengan 8,46 mm dan pengujian PDA sama dengan 1,00 mm. 4. Hasil perhitungan nilai efisiensi kelompok tiang dengan metode Converse Labor sama dengan 69,70%, metode Los Angeles sama dengan 77,30% dan metode Sailor Kenney sama dengan 83,80%. Maka efisiensi kelompok tiang diambil sebesar 69,70%. Maka hasil perhitungan nilai daya dukung kelompok QG sama dengan 8.290,23 ton. 5. Nilai tekanan air pori pada borehole 20 menggunakan program Praxis sebelumnya konsolidasi sama dengan 5,71 kN per meter pangkat 2 dan setelah konsolidasi sama dengan 5,44 kN per meter pangkat 2. 6. Lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 0,55 hari. 7. Hasil perhitungan di atas nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT cukup signifikan, namun pengujian PDA tes dan Praxis tidak jauh berbeda sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan. 8. Dari hasil evaluasi diameter pondasi bord pile didapat dektual lebih besar atau sama dengan D perlu, maka diameter yang digunakan dapat dikatakan memenuhi diameter yang diperlukan. 9. Dari hasil evaluasi penulangan pondasi bord pile didapat hasil perhitungan ASMIN lebih kecil atau sama dengan AS lebih kecil dari atau sama dengan ASMAX, sehingga luas penulangan dapat dikatakan memenuhi syarat. Kemudian saran 1. Pengujian yang dilakukan di lapangan hendaknya dilakukan lebih teliti. 2. Data teknis yang lengkap sangat diperlukan karena data tersebut sangat menunjang dalam membuat rencana analisa perhitungan sesuai dengan standar dan syarat-syaratnya. 3. Untuk pengujian di lapangan, pengujian dengan PDA lebih baik diiringi dengan melakukan loading test untuk hasil yang lebih akurat. 4. Dalam penggunaan program Praxis sangat diperlukan data yang valid dan pemodelan yang tepat sehingga menghasilkan analisa yang akurat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.